warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Lydia Pancaning Tias, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi yang memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun pertanyaan berbasis coaching meliputi metode alur Tirta, antara lain menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar antara lain, awalnya saya merasa cemas dan khawatir tentang kemampuan saya dalam menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Akan tetapi, saya meyakinkan diri untuk tetap berusaha belajar dan memotivasi diri untuk lebih percaya diri dalam menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi akademik. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Ternyata, saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya saat mempraktekkan proses coaching di ruang kolaborasi maupun saat demonstrasi kontekstual dengan menggunakan metode alur Tirta dan prinsip coaching, baik saat berperan sebagai coach, coachee, atau supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai dengan alur Tirta. Karena terkadang saya merasa dalam percakapan coaching masih belum mencapai optimum yang saya harapkan. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Hal ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan kompetensi rekan-rekan guru. Selain itu, saat saya mempraktikkan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan emosi, sehingga terbentuknya kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching. Dalam memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur Tirta dalam setiap sesi. Mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, melakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan mengakhiri dengan percakapan pada pasca observasi untuk merefleksi, serta perencanaan tindak lanjut perbaikan. Konsistensi dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas dalam supervisi. Dalam mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru, saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya
dengan konteks sekolah saya, yaitu dengan menggunakan sesi coaching yang singkat dan fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Sehingga dalam coaching untuk supervisi akademik akan mampu meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, tantangan terbesarnya adalah menyamakan persepsi dan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Karena biasanya supervisi di sekolah hanya dijadikan sebagai penilaian rutin terhadap guru yang dilakukan oleh kepala sekolah, yang mana seharusnya konsep supervisi akademik digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan waktu karena beban kerja, sehingga bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin, serta tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Dalam memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi percakapan coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam suatu pertemuan atau kegiatan yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Solusi lainnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang bisa diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Dari pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, tetapi dalam kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi akademik yang sebenarnya. Pengalaman saya saat diobservasi yang lalu, yaitu saya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah saya susun. Kepala sekolah memeriksa apakah pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan RPP yang sudah saya susun. Setelah observasi, yaitu kepala sekolah memberikan nilai, saran, dan umpan balik agar RPP dan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi ke depannya. Dalam hal ini, supervisi dilakukan hanya saat kepala sekolah mengobservasi kelas tanpa ada kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Adapun penerapan di masa mendatang, harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang terfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan relevan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun konsep dan praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, dalam modul 2.1 tentang pembelajaran mengenai diferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid sebagai bagian dari pembelajaran holistik. Dengan menggabungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2, coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi, dan memperhatikan aspek sosial emosional coaching akan dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Adapun informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGB.
Saya juga mendapatkan banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Tetap semangat menjadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.